Jadi harus orang yang menjadi pemimpin di Indonesia, negara demokrasi, harusnya nggak usah terlalu panik kalau ada kelompok yang banyak mengkritik. Lah itu memang bagian dari skenario demokrasi. Kecuali kita mau nukar negara ini, nature-nya tidak lagi demokrasi. Langsung saja negara komunis Indonesia atau negara otoritarian Indonesia. Kalau masyarakat tentu kalau mengkritik tentu harus berbasis argumen yang baik ya, eh, data-data yang valid, gitu, tidak hoax ya, bukan manipulasi data gitu, tidak fake data gitu. Ya tapi kan itu menjadi wilayah yang sangat rentan ya, abu-abu untuk diinterpretasikan ya. Orang-orang yang sudah punya bukti bukti aja sekarang bisa dikriminalisasi kok. Oh, iya iya. Iya nggak? Iya iya. Orang Iya. melaporkan sebuah tindakan pelanggaran hukum, yang dilaporkan belum diproses, belum Iya. dibuktikan salah atau benarnya, Iya. tapi orang melaporkan udah di penjara duluan. Betul itu. Itu saya kira pasal-pasal seperti itu pasal yang rentan. Ya, ya enggak? Iya iya. Sangat tergantung kepada karakter kekuasaan yang ada waktu itu. Kalau pemimpin karakter kekuasaannya itu otoritarian, dia sangat khawatir dengan dirinya sendiri. Dia akan cenderung akan represif, ya kan? Tapi kalau kita muncul pemimpin yang baik, yang adil, ya, ratu adil, dia nggak akan menggunakan cara-cara seperti itu, ya nggak? Iya iya. Tetapi persoalannya adalah pemilu itu tidak melahirkan malaikat, ya. Pemilu dimanapun di dunia ini, ya, setelah eranya kenabian, itu tidak melahirkan presiden malaikat, wakil rakyat malaikat. Mereka manusia biasa. Karena itu mereka tidak selalu benar. Ya, kalau mereka tidak sebenar berarti harus ada yang mengkoreksinya, Hmm. mengingatkannya. Siapa yang ingatkan? Ya, partainya sendiri. Oh, partai ya. Partainya sendiri dong. Kalau kadernya ngawur, partainya nggak ingatkan berarti partainya nggak benar, ya nggak? Kan partai itu satunya adalah pendidikan politik. Iya. Nah, didik dulu tuh kadernya itu supaya benar itu, ya kan? Iya. Yang baik buat kebijakan. Yang kedua adalah oposisi. Karena mungkin kalau teman sendiri susah kadang mengingatkan. Iya. Ya, gunanya ada orang oposisi, ya. Iya. Karena itu perlu dijamin kebebasan orang untuk menjadi oposisi, ya kan? Iya. Bukan dikembangkan, wah kita ini negara Indonesia tuh tidak mengenal oposisi. Itu kan wacana-wacana orang yang sebenarnya tidak siap untuk dikritik, ya kan? Oh, itu ya, intinya itu ya. Ya, intinya gitu. Itu kadang-kadang tidak konsisten ya. Kita bicara kekuasaan, dia bicara kita tidak mengenal oposisi, kita nih gotong royong, bagi-bagi kekuasaan, ya nggak? Tapi kalau kekayaan negara kok nggak dibagi-bagi? Ketika bicara kekayaan negara kok kayaknya dikapling-kapling oleh kelompok-kelompok tertentu, betul nggak? Iya, betul itu. Kenapa di dalam kekuasaan bicaranya agak sosialisme kekuasaan, membagi-bagi kue kekuasaan, tapi ketika bicara kekayaan negara kok nggak dibagi-bagi dengan warga negara? Malah dikapling dikuasai oleh orang-orang kelompok-kelompok tertentu. Jadi menurut saya seperti itu. Ya dalam konteks politik ketatanegaraan, kalau kita belajar di kampus, itu kan bagian dari, eee, apa ya, saya menyebutnya, eee, secara teoretik itu kan suprastruktur politik, ya dalam sistem politik itu kan ada, struktur politik itu ada, suprastruktur politik, lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan membuat kebijakan, dan infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah masyarakat, warga negara yang dia saling berinteraksi dengan suprastruktur politik lembaga negara dalam membuat kebijakan. Itu bisa jadi partai politik. Maka saya bilang tadi partai politik itu adalah bagian dari infrastruktur politik karena dia kan bisa mengkritik kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang ada di pemerintahan dan di DPR karena itu kan kader mereka. Iya. Yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial, political pressure ya, kelompok-kelompok penekan, ya kelompok-kelompok kepentingan, ya. Apa termasuk LSM atau bukan? Iya, termasuk LSM, iya. Oh, para pecinta lingkungan, kaum buruh, para petani, ya kan, para intelektual, mahasiswa, itu semuanya masuk dalam ini kan, dalam infrastruktur politik.
Nah, dalam negara yang katanya demokrasi, ini memang dua hal yang memang saling mempengaruhi. Karena itu kalau sebenarnya hak dari yang civil society atau infrastruktur politik ini diberangus, dibatasi, jadi nggak imbang tuh. Struktur politik itu nggak berjalan sebagaimana mestinya. Yang akan muncul adalah otoritarianisme. Nah, karena itulah salah satu yang berperan dalam infrastruktur politik itu adalah media, media komunikasi, ya, political pressure, ya, pressure group, eh, interest group itu ada dalam kajian demokrasi. Jadi harus seorang yang menjadi pemimpin di Indonesia, negara demokrasi, harusnya tidak usah terlalu panik kalau ada kelompok yang banyak mengkritik. Lah itu memang bagian dari skenario demokrasi. Kecuali kita mau nukar negara ini, nature-nya tidak lagi demokrasi. Langsung saja negara komunis Indonesia atau negara otoritarian Indonesia. Ya, jadi kembali lagi kepada konstitusi. Biar tidak perdebatannya terlalu melebar ya. Sekarang kita buka aja kitab suci bernegara kita, Undang-Undang 45. Warga negara diberi kebebasan untuk berekspresi. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan sosial media. Ya kan? Sosial media. Itu bagian dari cara mengekspresikan. Ya, amplifier pendapat warga negara. Dan itu membantu pemerintah kan. Pemerintah nggak harus cari kemana-mana. Tinggal dengar aja itu sosial media. Daripada harus turun ke bawah dengar langsung, capek. Jadi disyukuri harusnya keberadaan sosial media. Jadi no viral no justice itu adalah hal yang lumrah saja menurut saya. Ya, lembaga negara seperti polisi, presiden, DPR, itu harus menjadi contoh teladan dalam ketaatan kepada hukum, kepada konstitusi. Kalau polisi saja itu tidak taat hukum, tidak taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana warga negara akan taat kepada hukum? Itulah yang menurut saya tidak tahu, mungkin saya berlebihan juga untuk mempertanyakan, apakah para pejabat negara kita ini tidak paham konstitusi? Ya kan? Tidak paham dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, Undang-Undang 45, bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara berdasar hukum, bukan berdasar kekuasaan, bukan negara berdasarkan seenaknya orang yang berkuasa. Ya kan? Karena kalau negara dijalankan dengan seenaknya orang berkuasa, dia akan cenderung otoriter. Tapi kalau negara itu, orang-orang yang menjalankan negara ini, dia taat dengan koridor-koridor konstitusi, ya bagus. Ya, negara itu akan tertib, korupsinya akan minim, penyalahgunaan kekuasaannya akan minim. Ya kalau ada itu ya manusiawi lah, kalau tidak nggak mungkin 100% perfect gitu kan. Tapi negara itu akan punya ranking tingkat kepatuhan hukumnya sangat bagus. Makanya negara-negara Eropa cenderung bagus ya. Rankingnya itu kan 10 besar itu kan negara Eropa. Negara-negara Asia itu yang masuk 20 besar negara-negara dengan indeks rule of law yang bagus itu kan cuma